Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Syahrul Imamain bagian ke-12, tanggal 4 Jumadil Akhir. Pembahasan Imamain kali ini tentang hubungan Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih dengan Sultanul Awliya Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya tahu sudah cukup lama ada bahasa tepatnya salah duga. Salah duga itu ya cara ilmu itu ya min akhwanil jahli. Saudara-saudaranya tidak tahu. Dhonnya salah, maksudnya jahila juga ya. Kan kalau kita ngaji tauhid ada min ikhwanil juhli itu. Saudara-saudaranya bodoh, kan ada pembahasannya itu. Alhasil salah duga itu karena tidak ada ilm. Ya. Duga maksudnya dhon. Duga itu dhanna menyangka, menduga. Karena itu sangat baik sekali bagi insan, terutama yang masih muda ya. Saya sudah tua ya dan pernah muda, jadi tahu bahwa anak-anak muda itu kesusu gitu loh. Terburu-buru, apalagi zaman medsos gini. Main komen, main ini. Itu kebiasaan yang perlu dirubah. Biasakan jangan bicara. Malah ulama dulu ada nasihat bagus tentang komen itu. Wala taktub bi khattika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan engkau tulis tulisanmu itu selain sesuatu, yakni selain tulisan yang akan membahagiakan engkau di hari kiamat ketika engkau melihatnya. Menulis sama dengan berbicara. Ada hitung-hitungannya di hari kiamat nanti yang kita omongkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Omongan kita sudah jelas ada catatannya. Catatan kita juga ada catatannya. Karena itu biasakan walau fil komen menghadirkan syariat gitu. Halalkah tulisan saya? Haramkah? Berpahalakah? Berdosakah? Jariyahkah dosanya? Yang panjang. Nah, ini membutuhkan kesadaran memang ya. Repot kalau bahasa guru saya Syekhuna Kiai Hasani itu, beliau sering nasihati kita dulu. Itu orang tidak ada Allah di hatinya. Repot sudah. Kalau tidak serba, kira-kira saya begini Allah marah enggak ya? Kira-kira saya begini diridhai Allah enggak ya? Kalau sudah ada itu aman sudah. Aman. Ini saya kok jadi jauh pembahasannya ya. Kembali ke pembahasan tentang Al-Imamain. Itu tadi gara-gara ingat banyak komen seolah-olah habaib ini tidak cinta dengan Syekh Abdul Qadir apa segala macam. Kalau kita bawa nama-nama Syekh Abdul Qadir, mereka menduga lah, kok baru sekarang? Ya Allah ya akhi, nama kakek saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih itu tabarukan dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan hampir di setiap manaqib saya kira itu ya ada itu. Manaqib yang ditulis oleh siapapun itu pasti ada itu cerita itu. Siapa namanya yang mimpi itu ada wali min auliyaillah malah min kubaril auliya. Ayah dari Habib Ja'far kalau enggak salah itu ya. Kan Habib Ja'far bin Syekhon. Ini Habib Syekhonnya. Dia mimpi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan Al-Quran kepada beliau. Quran ini
dititipkan Sayyiduna Al-Jailani untuk diberikan ke Habib Ahmad Bilfaqih. Habib Ahmad ayah dari Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Berarti Habib Ahmad ayahnya. Ketika esok harinya beliau menceritakan mimpi ini, Habib Ahmad menjawab, alhamdulillah tadi malam saya diberi seorang putra. Beliau mentakwilkan, oh ini yang dimaksud mimpi itu. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan mushaf. Ternyata makna mushaf Habib Abdul Qadir, si bayi ini, bayi Habib Abdul Qadir. Makanya diberi nama Abdul Qadir. Tabarukan birru'yah, yang luar biasa itu. Kita bisa ambil pemahaman, boleh jadi al-mushaf al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, tapi mushaf Jailaniyah bermakna Quran yang berasal dari Sultanul Auliya. Bisa juga bersambungnya asrar. Wallahu a'lam bima hunalik. Al-muhim ada ittisal. Saya bukan ahli takwil, itu kira-kira saja. Al-muhim ada silah batiniyah, ada ittisal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih dengan Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dah, kasih nama Abdul Qadir. Remaja, dewasa, sampai beliau sudah masa-masa mengajar di Malang kalau nggak salah. Ini yang akan saya ceritakan ini. Sebab saya nggak dengar dari Abah, ini saya dengar dari Ami Abdurrahman Mulakhela. Ami Abdurrahman Mulakhela kemungkinan, ya ini kemungkinan, berita-berita tentang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih yang saya terima dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Mulakhela itu berasal dari ayahnya. Rata-rata itu ghaliban. Sebab Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, kata Habib Abdurrahman Mulakhela itu, punya kebiasaan setiap ada isyarah yusyawir abahnya Ami Abdurrahman ini, Habib Abdullah bin Hasan, sahib kitab Asyiatul Anwar itu yang saya sebarkan. Setiap ada isyarah. Malah Al-Habib Abdullah bin Hasan termasuk masyaikhu fil ijazah. Ada di Syadrah Tarikhiyah itu, termasuk guru Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih fil ijazah. Jadi kalau saya bawa cerita, saya sebut dari Ami Abdurrahman, itu sanadnya bagus sekali itu. Ami Abdurrahman dari abahnya Habib Abdullah bin Hasan, Habib Abdullah bin Hasan dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Kembali ke riwayat. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih ini sedang merenung gitu. Kenapa saya nggak pernah didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani? La fil ru'ya wa la fil yaqadha. Padahal ismi, nama saya itu tabarukan dengan nama beliau, ala ismihi. Saya ulangi lagi ya, saya tidak tahu ini mimpi saat Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih umur berapa. Kemungkinan itu pikiran saya. Hari-hari beliau di Malang, sebab riwayat dari Ami Abdurrahman. Kemungkinan saja itu. Dia kuna ru'ya, gue belum bisa jadi sebelumnya. Akhirnya setelah beliau bertanya-tanya itu, entah berapa lama beliau bertanya-tanya di dalam hati, beliau mimpi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di suatu ruangan gitu, bolak-balik. Jadi jalan sampai ke pojok ruangan, barat timur ya, ke barat, balik lagi, terus nggak berhenti. Dan mengajak ngomong Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih sambil berjalan. Akhirnya Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir tanya, ya Syekh Abdul Qadir, kenapa antum kok bolak-balik terus begini? Dijawab oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana saya sempat duduk? Bagaimana saya sempat diam? Seluruh dunia ini bertawassul kepada saya, meminta tolong kepada saya, istighatsah kepada saya. Au ma huwa ma'na, au kalimah yushbih hadza. Jadi asyahid fil qissah, Imamul Ha'a, bukan. Sultanul Auliya itu bolak-balik itu karena banyaknya orang tawassul. Akhirnya sadar Imam Habar, terjawab pertanyaannya. Oh, hadza. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu sampai belum datang kepada beliau? Sibuk sekali Syekh Abdul Qadir.
Sekarang ini omongan saya kalau ini. Pendapat saya nggak usah di seluruh dunia ya, di Indonesia saja tiap hari itu ada istighosah. Dan rata-rata yang ditawasuli ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Entah baca Manaqib Nurul Burhan, entah baca Mangkobah, entah baca apa itu Aghithni, Adrikni, terus perhatikan saja kalau ada orang-orang apalagi yang aliran Nahdlatul Ulama ya. Dengarkan aja, begitu mesti ila ruh Syekh Abdul Qadir. Gak pernah hilang itu. Pantas kalau beliau itu terus menerus menolong. Allahumma infa lana walil ahbab والذرية ومن سمع هذا الكلام وجميع الأمة من إغاثتي وبركتي ودرك الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن كان من أهل العلم والولاية وبالخصوص شيخنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه شيخنا الإمام الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه بركة كل نبي ورسول وملك وولي على الدوام في لطف وعافية بلا محنة دنيا وأخرى إلى حضرة النبي. الفاتحة.